ngeliat satu bukan dibilang pendaki juga bukan sih, itu sosok laki-laki pakai pakaiannya pakaian kerajaan. Dia duduk di atas batu, duduk sila sambil senyum gitu ke arah aku. Gak lama dengar suara kereta kencana kayak mau ngejemput, seperti mau menjemput. Itu dengarnya lumayan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada pendaki ukti nih, yaitu Kak Cahya. Terima kasih banyak Kak ya, sebelumnya udah jauh-jauh dari Jawa Barat Kak ya, yaitu Betul sekali, Depok. Nah, dan sebelumnya gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, salam untuk keluarga dan juga teman-teman ngopi horor nih. Oke. Dan pada kesempatan kali ini Kak, atau pada video kali ini nih ya, Kak Cahya ingin menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung mana tuh? Aku mendaki ke Gunung Gede via Putri. Kalau boleh tahu di tahun berapa? Di tahun 2021. Berarti setahun yang lalu lah ya Kak ya? Iya, betul banget. Oke, dan teman-teman semua, Gunung Gede itu ada 3 jalur pendakian. Ada jalur Salabintana, Putri, Cibodas, dan Kak Cahya ini memilih untuk jalur Putri Kak ya. Iya, betul. Yang berada di Cianjur yang Cipanas itu tuh naik ke atas. Nah itu Gunung Putri. Dan kalau boleh tahu nih Kak, mengalami kejadian apa tuh Kak? Sedikit aja. Aku bertemu sama sosok laki-laki pakai pakaian kerajaan, terus bertemu juga sama sosok tentara, dan juga ngedengar suara kereta kencana waktu itu di Surken. Di Surken, di alun-alun Surya Kencana itu? Betul banget. Wow, dan nggak cuma Kak Cahya aja nih, beberapa narsum juga pernah mengalami kejadian mungkin seperti Kak Cahya juga ya, karena bisa dibilang atau bisa kita ambil kesimpulan dari banyaknya pendaki yang mengalami seperti itu, mungkin dulunya merupakan situ ada sebuah kerajaan kayak kan betul, gitu tuh, betul. kita flashbacknya ke sejarah gitu kan kayak Ke sejarah sih. sejarahnya itu teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi awalnya tuh aku diajakin nih sama teman aku yang namanya Surya. Jadi dia kita DM-an, dia bilang buat mendaki bareng nih. Terus aku bilang, ayo mau mendaki kemana? Aku bilang gitu. Terus Surya bilang, ke Gede mau nggak gitu. Dia bilang seperti itu. Aku bilang, ayo, kebetulan aku baru pertama kali juga nih ke Gede. Oke, akhirnya Surya bilang, ayo tentuin tanggal nih, bagusnya di tanggal berapa. Aku bilang, terserah deh, aku ngikut aja, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya ditentuin waktu itu tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 2021 waktu itu. Nah, udah nentuin tanggal. Nah, pas di tanggal 30-nya ini Surya ngontek lagi. Dia bilang, ayo mau belanja logistik kapan? Aku bilang, ayo besok atau hari ini juga bisa. Oke, akhirnya Surya bilang, ya udah nih pagi-pagi Surya jemput ke rumah. Kita belanja logistik lah ke pasar, ke salah satu pasar di daerah Depok waktu itu. Akhirnya aku bilang, kita mau belanja apa aja nih buat makan nanti, yang simpel-simpel aja lah, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita selesai beli logistik. Surya bilang ke aku, Cah, gue mau ke Cibinong dulu nih buat ngambil alat-alat sama Keril tuh kalau nggak salah waktu itu.
mau ikut gak gitu. Oh ya udah deh aku ikut aja, aku bilang gitu karena gabut waktu itu, jadinya ikut aja lah. Nah setelah itu kita balik dulu ke rumah kakaknya Surya waktu itu buat naro logistik kita. Terus Surya bilang siangan dikit deh ya gitu katanya. Ya udah kita akhirnya istirahat dulu tuh di rumah kakaknya Surya ngobrol-ngobrol. Nah singkat cerita udah siang nih. Ayo Sur katanya mau ngambil alat-alat gitu. Oh ya udah yuk gitu. Akhirnya kita jalan nih ke Cibinong. Nah pas sampai di waktu itu lampu merah Cibinong depan CCM, itu aku keserempet motor kakinya waktu itu. Terus akhirnya aku bilang, kata Surya nanya, gimana kakinya, aman gak gitu? Enggak, ini lecet sedikit, aku bilang gitu. Oh itu mah kan bukan lecet sedikit gitu, udah parah katanya. Ya udahlah, akhirnya yaudah kita cari warung dulu nih buat obatin kaki, kata Surya. Udah nanti aja, aku bilang, ini ngambil alat-alat aja dulu, di kaki lu yang paling harus diutamain dulu gitu. Ya udahlah, akhirnya kita cari warung buat ngobatin luka dulu. Setelah itu ayo Cak, kita ngambil alat-alat dulu gitu, nanti malam soalnya berangkat. Nah ya udah, akhirnya kita selesai ngambil alat-alat, baliklah nih kita ke rumah. Akhirnya kita sama-sama packing, Surya packing, aku packing. Terus Surya nelpon kakaknya, gimana Cai gitu, kakinya aman nggak gitu, kalau misalkan sakit nggak usah dipaksain buat naik gitu, nggak jadi aja gitu. Aman, aku bilang, masih bisa dikondisiin. Setelah itu singkat cerita udah malam nih. Aku bilang ke Surya mau jemput jam berapa, aku bilang gitu. Nanti dia habis isya katanya. Oh ya udah, akhirnya habis isya tuh Surya datanglah ke rumah nih ngejemput. Nah setelah itu Surya bilang, kakinya aman gak gitu. Aman, orang udah pakai sepatu waktu itu, udah pakai sepatu aja katanya gitu. Emang kakinya nggak sakit? Enggak, udah aman. Nah setelah itu sampailah nih di rumah kakaknya Surya lagi, kita ngumpul nih. Jadi yang naik itu aku, Ipul, Jawa sama Surya awalnya. Terus kita nunggu Ipul sama si Jawa dulu. Mereka datang, kita ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya di situ sekitar jam 10-an barulah kita mau mulai jalan. Karena sebelumnya ada problem sedikit waktu itu. Nah setelah itu akhirnya kita pamit sama kakaknya Surya. Kak kita pamit nih, mau mendaki, doain ya gitu. Iya Neng katanya. Ya udah. Nah jam 10 malam itu kita mulailah nih jalan menuju ke arah puncak lah nih. Nah waktu itu kita lewat Bukit Pelangi. Nah kita lewat Bukit Pelangi. Nah pas lagi di daerah Bukit Pelangi ini tiba-tiba hujan. Itu udah sekitar jam setengah 1 malam deh kalau nggak salah, udah malam banget. Nah akhirnya aku bilang, yaudah nih duduk dulu, aku bilang gitu. Ada salah satu minimarket yang udah tutup kan, dan dulu buat pakai jas hujan waktu itu. Terus kata Surya, nih Ca pakai jas hujan dulu gitu, habis itu baru kita lanjut jalan. Setelah pakai jas hujan, semuanya dipakai jas hujan, kita mau jalan lagi, tiba-tiba hujannya berhenti. Ngerjain. Iya udah pakai jas hujan. Ya udah berhenti. Udah berhenti itu hujannya. Kan ngerjain banget nih. Ya udahlah, kita tetap pakai tuh jas hujannya, takutnya nanti di hujan lagi, hujan lagi kan repot lagi gitu. Ya udahlah, kita pakai aja udah. Nah sebelumnya juga pas di perjalanan itu sempat bilang ke Surya, perasaan gak enak nih gitu, terus katanya ya udahlah, bawa santai aja, kirain aja gitu. Kita lanjut jalan, sampailah ini kita di Jalan Raya Puncak waktu itu. Udah sampai Jalan Raya Puncak, benar aja ya hujannya nggak hujan lagi gitu, udah terang lagi. Ya udah kita lanjut jalan, tetap pakai jas hujan tuh waktu itu. Tetap pakai jas hujan walaupun yang lain udah nggak pakai gitu. Nah abis itu kita memutuskan buat udah lepas jas hujan aja gitu, ngapain orang nggak hujan gitu kan. Ya kita minggir nih, lepas jas hujan. Ya udahlah, setelah itu kita lanjut jalan yang menuju base camp waktu itu. Pas menuju base camp ini
kita sempat mampir ke salah satu warung dulu buat beli persediaan air nanti buat di atas. Karena sebelumnya kita belum beli air nih. Ya udahlah, kita berhenti di salah satu warung waktu itu. Kita beli persediaan air sama cemilan-cemilan lah. Nah, ya udah, akhirnya aku bilang, masih jauh nggak sih base campnya? Karena waktu itu baru pertama kali. Jadi belum tahu kayak. Belum tahu jalannya kemana gitu. Kemana, betul. Katanya sih kan deket Warpat, tapi ternyata masih jauh lagi, lumayan. Masih ke bawah lagi. Masih ke bawah lagi gitu. Ya udahlah. Nah abis itu, Surya masih jauh nggak sih gitu? Enggak nih, dikit lagi nyari gangnya dulu nih, karena dia agak lupa inget waktu itu. Nah akhirnya kita ketemu nih salah satu gapura buat menuju ke atas. Nah kita ketemu gapura, kita jalan lagi lah nih menuju ke base camp. Sekitar 20 menitan kita sampai lah nih. Itu sekitar jam 1:30 deh kalau nggak salah, atau jam 2-an. Nah kita sampai di base camp, gak lama Surya kayak ngenalin orang nih. Ternyata temennya dia 2 orang, ada yang mendaki juga dan satu base camp. Ketemu di base camp. Ketemu di base berarti camp. Sebelumnya nggak janjian kayak? Nggak janjian, kita ketemu di base camp. Nah terus mereka sapa-sapaan. Ya udahlah, katanya barengin aja kita jadi satu tim. Jadi kita berenam nih. Waktu itu nambah si Aeja sama Aisan waktu itu. Terus aku baru inget nih, ada teman komunitas aku yang mendaki juga ke gunung itu. Dan emang malam itu barengan juga. Tapi beda base camp. Aku bilang, Surya anterin nih, aku mau ke tempat base camp temen aku nih di bawah gitu, di salah satu base camp. Terus kata Surya, yaudah ya Cak, gue anterin gitu. Ya udah, akhirnya dianterin. Kita menuju ke base camp tempat teman aku nih. Nah pas mau menuju ke base camp ini, kan kayak seperti turunan gitu ya. Turunan gitu, depannya ini kuburan. Nah aku agak meleng lah nih, ngeliat ke arah kuburan. Nah pas aku lihat itu, ternyata ada satu sosok genderuwo. Itu tinggi, gede, bulunya lebat, matanya merah nyala. Itu natap. Akhirnya kepleset lah di situ, jatuh. Nah itu posisinya kaki baru sembuh dari kesleo. Yang habis tabrakan itu kayak? Itu juga kena. Itu juga kena, yang baru kesleo juga kena. Kena juga. Tapi untungnya sih nggak terlalu sakit sih waktu kepleset itu. Akhirnya teriak lah, orang basket pada keluar semua lah kan, teman-teman aku juga. Terus katanya, aman gak Cai gitu? Aman nggak apa-apa gitu. Itu nggak bilang. Dan emang sebelumnya nggak tahu kalau depannya itu kuburan. Nah ya udahlah. Akhirnya tapi pas aku nengok lagi, oh masih ada gitu, masih ngeliatin. Hirauin aja lah gitu. Akhirnya aku diangkat ke base camp ini. Nah terus katanya, ya elah baru juga sembuh kaki, kemarin kesleo udah jatuh lagi aja gitu, demen banget jatuh sih gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini mah aman, aku bilang gitu. Terus aku bilang, saya nggak mau nge-trek jam berapa gitu, nanti kayaknya habis subuh kata mereka. Saya mau barengin kita aja nggak gitu? Oh enggak, aku nggak enak nih sama teman-teman aku yang udah ngajak aku gitu kan. Ya udah, nanti kita ketemu aja di Surken gitu. Oh iya siap nih ya udahlah. Habis itu ngobrol-ngobrol, kita udah subuh lah nih, ternyata udah subuh. Nah mereka bilang mereka pamit buat nge-trek duluan nih. Itu kondisinya masih gelap sih. Akhirnya ya udahlah, aku balik aja nih ke atas ke base camp aku, dianterin juga nih sama mereka sekalian mereka naik kan. Oke lah. Nah mereka pamit, mereka duluan. Nanti mereka bilang nanti ketemu ya di Surken, ditunggu loh gitu. Karena salah tegur sapa kan. Betul. Ya siap, nanti kita ketemu di sana gitu, aku bilang. Nanti trek aja katanya tenda Ciput nih gitu. Ya siap gitu. Akhirnya aku balik nih ke base camp tempat aku itu. Aku lihat teman-teman aku udah pada tidur, udah pada istirahat lah. Aku doang nih yang masih melek. Terus aku nge-charge HP waktu itu. Aku bilang, Surya sempat kebangun gitu, pindah aja ke dalam gitu, soalnya di luar itu teras dingin kan. Akhirnya kita pindah ke dalam lah. Nah aku sempat menjamin mata juga, tidur ayam lah waktu itu. Nah pagi tiba lah nih, singkat cerita pagi tiba, kita packing ulang barang.
Abis itu kita ngurus si Maksi nih. Dan itu juga belum sempat sarapan waktu itu, nggak sempat sarapan sih. Jadinya ya udah si Maksi kelar, packing kelar, udah langsung naik gitu kan. Emang nggak keingetan juga buat makan waktu itu. Ya udahlah, kita doa. Kita ngetek jam 7 pagi waktu itu. Jam 7 pagi, akhirnya selesai berdoa, kita mulai jalanan nih. Udah pakai sepatu, udah prepare segala macam. Kita lanjutan nih ke pos yang si Max yang atas itu kan. Ya, kita ngedata dulu. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi menuju ke pos ojek waktu itu. Kita menuju ke pos ojek. Nah, pas menuju ke pos ojek ini masih aman lah kaki. Masih sangat aman. Belum kenapa-napa. Nah, pas sampai di pos ojek, oke, kita berhenti sebentar lah, ngobrol-ngobrol gitu biasa. Nah, terus ditanya sama temen kan, gimana kaki, aman gak gitu? Kalau sakit dilepas aja sepatunya, aman, ini masih aman, aku bilang. Nah, kita baru nih mau menuju ke yang pos apa ya, bukan pos sih sebenarnya, bayangan ya. Sebelum pos 1 lah pokoknya. Nah, kita duduk di situ lah. Aku bilang, aduh kaki aku sakit. Sakit lagi nih, keseleo, aku bilang. Apa jangan gara-gara semalam nih, ya kan, yang subuh-subuh itu, takutnya kan. Aku bilang ke Surya, aduh kakinya sakit lagi nih. Ya udah Ca, pakai sendal aja nih, pakai sendal gua, katanya. Oh, ya udah sini aku pakai dulu gitu. Terus akhirnya katanya carrier sini dibawain. Aku bilang gak usah, ini masih kuat kok. Jatuhnya sih maksain banget ini, maksain banget gitu. Kalau misalkan kakinya emang nggak memungkinkan, kita turun aja lagi. Masih masih dekat ya. Masih deket banget gitu. Enggak, masih kuat kok, aku bilang gitulah. Ya udah, akhirnya carrier tetap dibawain sama leader kita nih, Aeja. Kita lanjut jalan nih menuju ke pos 1. Waktu itu kaki sempat diperban lagi juga. Kita buka sepatu, kaki diperban. Ya udahlah, pasrah aja gitu. Nah, kita menuju ke pos 1 nih. Oke, aman. Kita duduk sebentar, ngobrol-ngobrol. Nanti kita buka nestingnya di pos, nanti aja di pos 2 atau di pos 3 gitu. Oh iya, oke, siap gitu. Buat makan kan emang belum sempat sarapan. Nah, yaudah, kita mau lanjut ke pos 2 nih waktu itu. Dari pos 1 ini. Ayo lanjut jalan gitu. Kata teman-teman aku kan, oh ya udah ayo kita lanjut jalan lagi. Terus aku juga sempat bilang, nih masih lama nggak sih Sur kan? Iya. Kan baru pertama kali kan? Ya masih lah gitu. Apalagi kaki kondisi kayak gitu kan. Akhirnya kita mau menuju ke pos 2 nih. Kita di pos 2 bayangan. Kita sampai di pos 2 bayangan, kita ngobrol-ngobrol lagi lah, biasa gitu. Ditanya lagi kakinya aman gak gitu. Aman, aku bilang. Nah, di pos 2 bayangan ini kita memutuskan buat lanjut ke pos 2. Kita buka nesting buat masak Indomie waktu itu. Akhirnya kita buka nesting, kita makan lah. Istilahnya makan siang waktu itu. Sarapan yang ketunda. Sarapan ketunda gitu. Kacang jadi sarapan. Betul. Ya udah. Terus ya udah jangan lama-lama di sini gitu. Kita buat ke Surken kan ngejar ke sana. Terus selesai makan, akhirnya ya udah yuk kita lanjut jalan gitu. Ya udah kita lanjut jalan nih. Kita menuju ke pos 3 waktu itu. Kita menuju ke pos 3. Nah, setelah kita prepare semua, udah dimasukin juga nesting segala macam. Udah ya lanjut jalan lagi. Terus kita sempat beberapa kali berhenti buat rebahan lah di jalur gitu kan. Capek, istirahat dulu lah. Nah, kita waktu itu istirahat di pos 3 bayangan di jalur waktu itu. Nah, aku duduk di salah satu akar pohon yang lumayan besar waktu itu. Buat senderan lumayan lah gitu. Terus di situ di samping aku ada Aeja nih. Ada Aeja, terus aku bilang, "Bentar ya, tidur dulu nih sebentar 5 menit lah." gitu. Ya udah,
Udah rebahan dulu. Nah, terus akhirnya tuh gak lama kebangun sendiri kan. Kebangun sendiri. Itu posisi jalur lumayan rame waktu itu. Lumayan rame. Nah, pas buka mata, kok di jalur ada tentara gitu. Tapi ya pakaiannya lengkap, bawa senjata, duduk di salah satu semak-semak di samping jalur itu. Nah, terus kok nggak nyapa gitu. Kan kalau biasa itu tegur sapa ya sama pendaki lain. Ini enggak, kayak pendaki lain lewat-lewat aja gitu. Dan dia di samping jalur gitu sambil senyum. Senyum tapi nggak nyapa. Ya udahlah. Udah mulai perasaan nggak enak. Akhirnya aku bilang, "Ayo lanjut jalan." Aku bilang gitu. Gak lama berdiri buat lanjut jalan. Itu nggak sampai 5-10 detik nengok lagi ke belakang ke arah yang itu lagi. Ke arah semak-semak itu lagi. Ternyata udah hilang lah tuh. Aku nggak tahu kemana. Oh ya udahlah, udah nggak enak nih perasaan. Udah yuk lanjut jalan lagi menuju ke pos 3 waktu itu. Kita sampai di pos 3 aman, istirahat lagi, ngobrol-ngobrol lah, terus bikin kopi. Karena enak banget tuh, PW banget di pos 3. Gede kayak luas ya. Iya luas banget kan, enak gitu. Ya udahlah, kita buka nesting lagi buat kopi. Udah yuk, udah mulai dingin nih aku bilang gitu kan. Itu posisinya udah siang banget deh kalau nggak salah. Ya udah, kita lanjut jalan lagi nih menuju ke pos 4. Beberapa kali berhenti, kita lanjut jalan nih. Lanjut jalan. Terus beberapa kali berhenti di pos 4 bayangan lah. Kita berhenti di pos 4 bayangan. Nah, istirahat, tiduran lah, biasalah. Ditanya lagi sama, waktu itu berhenti di salah satu warung di pos 4. Nah, pas berhenti ini ditanya lah sama penjaga warung, "Kenapa neng kakinya?" Ditegur. "Nggak apa-apa pak," gitu. "Kenapa masih maksain gitu kalau kakinya sakit?" Ya emang jatuhnya ini sangat memaksakan gitu kan, pendakian sangat memaksakan gitu. Terus aku bilang, "Nggak apa-apa pak, masih aman, ini dikit lagi kan," gitu. Ya udahlah, akhirnya setelah tegur-teguran nih sama penjaga warung, kita lanjut jalan nih. Kita lanjut jalan menuju ke pos 5. Udah musurkan lah, udah musurkan nih. Terus aku bilang ngeluh mulu gitu kan, "Ini kapan sampainya sih? Lama banget," gitu. Itu udah menunjukkan sore sih, udah mulai sore gitu kan. Ya udahlah, "Ayo Ca, dikit lagi surken," gitu. Aduh lama banget sih, udah nggak tahan ini, udah nggak kuat sebenarnya gitu. Ayo deh gitu. Ayo deh gitu. Kita sampai lah nih di pos 5 waktu itu. Kita sampai di pos 5. Nah, yang sampai duluan itu aku sama Eja. Nah, aku bilang, Eja bilang, "Kita tunggu di sini dulu ya, nungguin teman-teman yang lain yang masih yang di belakang gitu. Biar nanti cari tempat tenda buat bangun tenda tuh bareng-bareng." Iya, terus ditawarin, "Mau foto-foto nggak nih di surken?" gitu. Karena baru pertama kali, excited. Nah, terus ayo kita foto-foto gitu. Masih cerah nih, belum gelap-gelap banget. Itu jam 5 lewat waktu itu. Udah jam 5 lewat, jam 5 sore. Kita ke surken nih. Nah, injekin kaki di situ seneng banget lah. Betul. Ya kan, seneng banget baru pertama kali kan. View-nya kayak bagus banget waktu itu. Masih cerah-cerah banget, sunset. Oh iya, sunset. Mau maghrib soalnya ya. Iya. Udah jam 5 lewat. Dan kita foto-foto, nggak lama teman-teman kita ini sampai lah. Katanya, "Istirahat dulu lah, capek, udah sampai sini ini," gitu kan. Gampang nanti kesananya mah udah datar gitu. Ya udah, akhirnya kita istirahat dulu situ, duduk sebentar. Nah, udah menunjukkan pukul 5:30 sore, udah agak gelap waktu itu. Kita mulailah nih nyari buat bangun tenda, ya kan, lapak buat bangun tenda. Nah, mereka jalan duluan, aku di belakang lah nih. Di situ posisinya surken udah sepi sih. Udah lumayan sepi karena mungkin pendaki-pendaki lain udah pada bangun tenda semua kan. Ya udahlah. Nah, terus nggak lama aku nih ketemu sama satu batu besar. Nah,
jarak sama teman-teman aku ini lumayan jauh gitu. Aku di paling belakang sendiri, dan belakang aku tuh udah nggak ada siapa-siapa lagi waktu itu, udah nggak ada pendaki kan. Ya udahlah, foto-foto, namanya baru pertama kali di situ kan, foto-foto. Nah terus gak lama ngeliat satu bukan dibilang pendaki juga bukan sih, itu sosok laki-laki pakai pakaiannya pakaian kerajaan. Aku loh kaget gitu pertama ngeliatnya. Dia duduk di atas batu, duduk sila sambil senyum gitu ke arah aku. Wajahnya tampan banget. Emang tampan banget sih, aku akuin gitu. Dan itu lengkap sama kayak mahkotanya, sama pakaiannya, aksesorisnya, itu lengkap banget gitu. Terus dalam hati tuh sempat bilang, ini apa nggak ribet mendaki pakai pakaiannya seperti itu? Karena emang sepolos itu, nggak ngerti gitu kan, nggak ribet apa ya gitu dalam hati. Yaudahlah aku biarin aja gitu, emang senyum. Dan aku ngeliatin aja gitu sama jalan. Gak lama ditegur nih sama Aija, sama yang lain, Cah jangan di paling belakang gitu, sini deketan sama kita, jalan batang gitu. Oh iya, akhirnya lari tuh, karena kaki udah lumayan mendingan waktu itu, lari lah. Bisa lari nih, lari kecil gitu. Kita foto-foto lagi. Emang masih mikirin sama pendaki itu, gak tahu pendaki atau apa ya. Gue pakai pakaian kerajaan gitu kan. Nah pas tengok ke belakang lagi, udah nggak ada kan. Kalau misalkan kalau orang biasa ya, kalau ya waktunya tuh nggak lama gitu dari aku ngeliat itu. Ya pas aku nengok belakang, nggak mungkin langsung hilang gitu aja kan, pasti kayak ada jalan-jalannya gitu, kemana, ke arah mana. Ini nggak ada sama sekali, langsung hilang. Oh ya udahlah, mungkin pengen kenalan atau apa gitu. Udah kita lanjut jalan lagi buat nyari lapak lah nih. Akhirnya kita bangun tenda di sebelum mata air. Jaraknya masih lumayan lah dari mata air itu kan. Kita bangun tenda di salah satu deket semak-semak gitu kan, sama salah satu pohon di situ waktu itu. Yaudah kita di sini aja bangun tendanya gitu. Oke, kita bangun tenda di situ. Nah pas lagi di situ kita nyaksiin sunset lah. Nah kita udah mulai gelap nih, udah mulai maghrib. Mereka pada bangun tenda, aku bilang sini bukan nesting gitu, buat masak nanti, jadi kalau tenda udah jadi tinggal makan kan, tinggal enak gitu kan. Ya udahlah, terus emang nesting masih pada di bawah. Aku duduk senderan di salah satu batu waktu itu. Nah udah mulai gelap, udah agak lama sih, itu juga agak lupa buat buka nesting gitu, udah kelupaan saking emang lagi bagus-bagusnya langitnya gitu, cerah. Nah pas lagi senderan, udah posisinya udah gelap, kalau cuma kelihatan bintang-bintang aja kan. Gak lama dengar suara kereta kencana, seperti kereta kencana gitu, kayak mau ngejemput, seperti mau menjemput. Itu dengarnya lumayan lama, terus kayak kerincingan gitu kan, seperti itulah. Terus akhirnya cuma kayak bengong, pikiran gak tahu kemana gitu. Akhirnya dipanggil nih sama Aija, dikagetin, jangan bengong gitu. Emang kebiasaan bengong sih. Bengong gitu ya? Bengong, jangan bengong gitu, nih bukan nesting aja nih, masak gitu, nanti dikit lagi nih tenda jadi gitu, soalnya udah mulai dingin juga kan udaranya. Jangan bengong. Oh iya gitu. Akhirnya ya udahlah, balik lagi nih ke deket tenda buat buka nesting kan. Tiba-tiba badan lemes aja rasanya, karena habis ngedenger suara kereta kencana itulah. Nah habis denger kereta kencana itu lemes lah badan, lemes banget. Terus agak gemeter juga, karena lumayan shock juga sih. Terus juga
abis ngelihat pendaki yang di atas batu itu, masih kepikiran, langsung otak ngeblank aja gitu rasanya. Akhirnya direlaksin sama ngobrol lah nih sama teman gitu. Ini mau masak apa dulu gitu. Bikin mie aja dulu nih yang paling gampang gitu, biar langsung makan kan, karena terakhir makan itu di pos 2 waktu itu kemarin. Nah ya udahlah, abis itu kita selesai masak mie, makan lah nih. Makan juga sambil bengong, kayak nggak nafsu gitu, tapi harus tetap makan kan, takut kenapa-napa juga. Akhirnya setelah itu ditawarin nih, saya mau masuk tenda duluan nggak nih, mau istirahat duluan nggak? Iya nih, badan agak kurang enak juga. Padahal mah perasaan emang gelisah dan campur aduk juga sih pikiran. Udahlah aku masuk tenda duluan tuh, selesai makan, udah beres-beresin itu, abis makan. Udahlah masuk tenda duluan. Pas tidur juga kepikiran tidur ayam itu. Emang nggak bener-bener nyenyak. Nah setelah semuanya kelar makan, masuklah nih kita semua ke dalam tenda. Aku udah tidur ayam, ya udahlah. Nah teman-teman aku nih udah pada nyenyak lah nih tidurnya kan, emang kedengeran suara ngorok juga kan, pasti nyenyak. Cowok-cowok dah. Iya, pasti nyenyak nih tidurnya gitu. Kok mereka pada enak-enak banget sih tidur gitu. Ini susah banget buat tidur. Cuma merem mata aja, tapi pikiran kemana-mana. Ya udahlah, akhirnya mencoba buat tidur lagi, bisa lah tuh tidur. Nah pas udah menjelang pagi ini, yang subuh lah, teman-teman aku masih pada tidur kan. Di situ posisinya kebelet pipis emang dari malam, dan itu nggak berani buat keluar kan pas malam, nggak berani sama sekali. Cuaca yang dingin juga. Nah ya udahlah, pas subuh ngeberanin diri buat keluar tenda sendirian. Teman-teman masih pada tidur, buat pipis lah nih. Dan situ tempatnya juga lumayan aman buat pipis karena ketutup. Keluar tenda dengan posisi gemeteran. Itu gemeteran, bukan karena dingin juga sih, tapi ya emang gemeteran aja gitu. Nah pas keluar tenda, pipis lah akhirnya. Kita pipis, terus pas bangun jatuh. Itu ngerasa ada yang dorong gitu dari belakang. Untung tenda tuh nggak kena gitu. Kalau kena kan ya kena temen gitu yang lagi tidur. Iya. Karena emang di belakang tenda itu pipisnya. Untung bukan jatuh ke situ, jadi jatuhnya ke arah semak-semak. Aduh, kenapa lagi nih gitu? Kenapa lagi nih dalam hati? Dan langsung akhirnya buru-buru masuk ke dalam tenda lagi nih. Dan masuk ke dalam SB lagi, tidur lagi lah tuh. Nah, nggak lama pas udah agak masuk ke dalam tidur, kebangun lagi nih, dibangunin sama suara teman, samit gak gitu. Ayo kalau saya mau samit ditemenin nih gitu, ditemenin. Masa baru pertama kali ke gede nggak samit gitu kan, sayang banget. Terus aku bilang, oh nggak dulu deh, aku bilang gitu kan. Aku di tenda aja gitu. Ya udah kalau di tenda nanti ditemenin gitu kan. Ya udah akhirnya teman aku yang samit itu bertiga nih, Aisan, terus Ipu sama Jawa. Mereka yang samit, dan yang nemenin aku itu Aija sama Surya kan. Ayo udahlah, kenapa nggak mau samit gitu? Gak apa-apa, kakinya masih sakit ya gitu. Enggak, aman kok gitu. Takutnya kalau naik ke atas nanti iya gitu lagi kan. Ya udahlah, akhirnya aku bilang kita masak aja nih buat nanti yang turun summit kan. Kita masak aja nih gitu. Karena mereka udah pamit buat summit duluan. Nah, ya udahlah, yuk kita masak dulu buat sarapan kita juga. Ya udah kita masak, kita makan. Terus itu udah menunjukkan pukul jam 9 ya, kalau nggak salah 9 pagi kan. Mereka turun lah nih dari atas puncak. Katanya alhamdulillah cerah gitu. Sayang banget gitu saya nggak summit. Yalah nggak apa-apa, nggak mau maksain gitu. Nggak mau maksain tapi emang sebenarnya itu udah maksain. Ya udah, ayo kita turun ya sekarang gitu. Udah buru-buru banget pengen turun karena gelisah banget hati. Ayo kita turun sekarang ya, packing gitu. Iya Cai, sabar gitu, ini pada makan dulu nih yang baru turun gitu. Ya udah habis makan kita langsung turun ya, aku bilang gitu. Iya nanti kita langsung turun gitu.
Akhirnya yaudah Cahaya packing duluan aja gitu. Akhirnya aku packing masuk ke dalam tenda, kita packing. Nah abis itu aku giniin lagi ke teman, ayo kita turun sekarang. Pokoknya di situ ngajakin turun aja terus, ngajakin turun terus gitu. Ya udah tuh, akhirnya setelah itu yaudah kita packing nih, kita packing semuanya, teman-teman aku udah packing, tenda udah dimasukin ke dalam carrier juga. Ayo kita turun sekarang, aku bilang gitu lagi, ayo kita turun sekarang gitu. Ya udah, ayo Cai kita turun gitu. Doa dulu nih sebelum turun kan, kita berdoa. Nah abis itu setelah doa, kita jalan nih menuju perjalanan turun, semoga lancar gitu. Berharap lancar lah perjalanan turun. Nah sesekali kita foto-foto lah nih bareng-bareng kan di shotcan. Kita foto-foto. Nah terus selesai foto-foto itu udah bisa bawa carrier sendiri sih waktu itu, nggak dibawain lagi. Setelah itu kita menuju ke pos 5 lah nih, ya kan, kita menuju pos 5 itu aman. Nah pas mau menuju pos 4 ini aku jalan paling depan dan teman-teman aku di belakang lah, nggak kelihatan gitu. Gak lama kaki kecengklak lagi, itu nggak tahu kepleset, kayak nggak kepleset juga, tipe kayak ada yang dorong dari belakang. Aduh ini kenapa lagi ya gitu, ini salah apa sih sebenarnya gitu. Padahal maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu, dengan niat baik buat mendaki aja gitu kan. Ya udahlah, akhirnya duduk di situ selonjorin kaki, manggil teman. Gak lama teman datang, kenapa kakinya gitu, sakit lagi gitu, tadi jatuh karena emang turunnya pakai sendal kan waktu itu. Nah abis itu udah sini kayaknya dibawain gitu, nggak apa-apa masih kuat kok ini, aku bilang gitu kan. Nah ya udah, akhirnya tetap aja kayaknya dibawain juga. Tetap aja kayaknya dibawain juga. Tetap aja dibawain juga gitu kan. Emang dipaksa sih sebenarnya. Ya udah, akhirnya dituntun lah waktu itu jalannya. Tuntun menuju ke pos 4 nih. Ketemu lagi lah sama penjaga warung itu. Yang pas naik itu ya kayak. Yang pas naik itu ditegur kan. Nah pas ini ditegur lagi lah. Kenapa kakinya gitu? Kan dibilang jangan maksain gitu. Emang bandel kan. Nah ya udah. Habis itu udah sini turunnya digendong gitu kan. Gak apa-apa Pak, ini saya masih kuat kok. Jangan maksain gitu. Pokoknya agak ditegasin gitu kan. Ya udah nanti turunnya bareng sama penjaga warung ini, semacam ranger lah, 3 orang. Nanti ganti-gantian aja gentongnya gitu kan katanya. Oh iya Pak, ini ngerepotin gak Pak gitu? Enggak lah gitu katanya. Kan emang takut banget ngerepot, tapi sebenarnya emang ngerepotin banget sih. Sangat ngerepotin gitu. Ya udah. Nah habis itu ya udah nih, kayaknya dibawain. Temennya turun duluan aja gitu. Ini nengnya nanti bareng kita nih nungguin yang ada lagi satu penjaga warung yang lagi makan gitu kan. Ini Neng tunggu sebentar ya gitu. Oh iya Pak, santai aja aku bilang gitu kan. Akhirnya setelah bapak itu makan, baru nih digendong pakai kain waktu itu. Digendong, kalau ngerasa ada yang sakit atau nggak nyaman bilang aja katanya. Oh iya Pak, ini nyaman kok aku bilang. Nah ya udahlah, setelah digendong kita menuju ke pos 3 nih waktu itu. Itu sepanjang jalan diliatin kan, diliatin terus, ditanya-tanya kenapa kakinya gitu. Dijawab lah sama teman, yang jawab teman, kesleo ini gitu. Itu posisinya emang lagi ramai banget waktu itu kan. Terus kita pas di perjalanan ini masih aman aja gitu. Pas perjalanan turun aman, karena emang digendong juga. Nah sampailah kita di pos 1 waktu itu. Emang beberapa kali ditanyain kan sama penjaga warung, kenapa gitu di atas gitu. Gak apa-apa Pak gitu. Kayaknya dia tahu apa yang aku alamin gitu, tapi emang aku nggak ngomong gitu. Aku bilang gak apa-apa Pak, gak ada apa-apa. Karena emang kelihatan dari mukanya waktu itu pucat juga, entah karena kecapean atau karena kejadian kemarin gitu kan. Karena emang gak seceria waktu naik itu sebelum ketemu sama sosok itu waktu di surga.
biasanya ceria, ini kayak lebih ke pendiam. Sempat ditanya juga beberapa kali sama temen gitu, kenapa gitu, nggak apa-apa, aman kan, niat apaan emang gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu kan, aman kok. Udahlah, akhirnya kita menuju ke pos ojek nih waktu itu. Neng, nanti naik ojek aja ya katanya gitu. Oh iya pak. Terus aku bilang, emang nggak apa-apa pak? Ya nggak apa-apa, nanti naik ojek aja gitu. Sampai base camp. Emang di base camp mana waktu itu kan? Base camp Yaman pak. Nah ya udahlah. Nah akhirnya pas sudah sampai di pos ojek, dijemput lah sama tukang ojek. Aku bilang ke teman-teman aku duluan ya gitu. Iya Ca, duluan, nanti tunggu aja di base camp kan. Aku sendiri naik ojek. Ditanya lagi nih sama abang ojek kayak ini, kenapa Neng gitu, di atas kenapa? Nggak apa-apa pak, tetap nggak apa-apa gitu. Kayak orang-orang sekitar itu kayak kayak tahu gitu, seakan-akan tahu apa yang aku alamin di atas. Aku bilang cuma ya udah nggak apa-apa. Nah nggak lama sampailah nih di base camp. Dimarahin lah sama salah satu yang nyaga base camp kan, kenapa masih maksain gitu kan, kalau kaki kayak gitu. Ya pak maaf gitu. Emang bandel juga sih, maksudnya kayak aku tuh mikirnya sayang gitu, udah sampai di base camp, jauh-jauh. Ya udahlah gitu. Emang dari awal nggak terlalu sakit gitu kakinya. Nah ya udah, nah terus aku bilang ke Surya di situ posisinya udah sampai lah nih, sampai di base camp. Aku bilang ke Surya nanti kamu pulang duluan aja, aku bareng sama teman-teman aku gitu, teman-teman komunitas aku nih, karena mereka dengar katanya aku tuh ada yang keseleo kan. Ternyata bener aja itu aku gitu, digendong sama penjaga warung waktu itu, ranger kan. Ya udahlah, akhirnya yaudah Ca, gue ketemu dulu nih sama teman-teman lu, tunggu mereka turun kan. Udah, akhirnya teman-teman aku sampai, ini teman-teman komunitas aku sampai. Ini kenapa nih bisa begini gitu, agak di komentarnya sedikit lah. Ini udah dibilang nggak usah maksain, tetap maksain gitu. Oh ya udahlah, akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar. Situ udah maghrib. Akhirnya aku balik bareng teman-teman aku, teman-teman komunitas, dan mereka balik duluan nih, yang si Surya sama teman-teman yang lain kan. Ya udah Ca, kita balik duluan ya. Oh iya, hati-hati Sur, makasih banyak ya, maaf nih ngerepotin segala macem lah gitu. Ya udah, akhirnya kayak balik duluan lah. Aku balik nih ke base camp yang tempat aku jatuh itu. Kenapa Caya gitu, tanya lagi. Ngeliat apaan di atas gitu? Nggak ngeliat apa-apa. Nanti aja lah ceritanya gitu kan. Ya udah, akhirnya abis cerita-cerita, akhirnya kita balik lah nih. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat gitu. Alhamdulillah. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Cahya nih ya, ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede Kak ya, pada tahun 2021 melalui jalur Putri nih, jalur yang banyak sekali peminat dari pendaki untuk menikmati sebuah keindahan Surya Kencana. Favorit, mantap. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Kak. Yang mungkin yang pertama adalah ketika Kak Cahya itu kan agak meremin matanya sebelum pos 3 itu ya, kan ada tanah agak gede, terus banyak pohon-pohon yang ini biasanya buat duduk gitu kan. Itu kan sempat meremin matanya kayak. Dan ketika ngeliat lagi itu kan ada apa ya, semacam kayak tentara. Iya. Tentara itu kalau boleh tahu apa tentara Indo atau Belanda, Jepang? Muka-mukanya sih asing. Kayak bukan Indo. Ya, kayak bukan Indo sih. Kayak Belanda gitu pada zaman kolonial gitu kayak ya? Betul. Dan itu lengkap sambil senyum. Lengkap bawa senjata gitu? Bawa di sini. Lagi duduk atau lagi diri aja dia? Duduk di semak-semak. Sambil senyum sih waktu itu. Di sekitar berapa meter Kak? Kira-kira aja tuh? 1 meter doang. Deket banget berarti ya? Deket banget. Dan anehnya lagi pendaki lain tuh yang lewat aja, seakan-akan nggak ngeliat
keberadaan dia ya. Kan kalau biasanya kalau orang pasti saling nyapa menyapa. Ini apalagi enggak kalau gitu. ada yang duduk pasti kita misi bang. Iya, gitu ya. seperti itu kan. Dan ditambah lagi misalkan itu beneran orang tapi kok mukanya seperti bukan muka Indonesia gitu ya. Pucet sih. Pucet. Pucet. Itu kejadian pertama dan Kacaya mengira kalau itu beneran pendaki kayak. Karena yang tadi Kacaya bilang bahwa baru pertama kali naik Gunung Gede jadi gitu kan. Betul. Dan kita sambung lagi nih Kak ketika pas sampai di pos 4 gitu ya, Simpang Maleber itu ya. Itu kan ada sebuah warung tuh. Kacaya sempat ditanya nih sama penjaga warung ini ya. Iya, bener-bener. Tapi yang anehnya kenapa penjaga warung itu tahu ya? Biasanya Kacaya itu kakinya sakit. Karena emang dibalut sih kaki waktu itu. Oh, karena dibalut. Jadi kelihatan gitu ya secara kelihatan. fisik. Oh, kirain saya tuh pas nyampe itu cuma kayak orang bisa gitu kan. Kakinya sakit ya, jangan lanjutin gitu. Ternyata karena dibalut oleh kain kasa atau kain putih itu kayak. Iya, seperti itu. Oh, dan ini Makanya ketika berlanjut lagi nih Kak. Sampai akhirnya mensusurkan, Bob, memang kalau siap pendaki yang baru naik Gunung Gede nih ya, ketika sampai di pos 4 naik lagi jalan datar, ke gerbang Iya, Surkan, itu teman-teman semua bisa ngebayangin Jurassic Park. Kayak gitu tuh Jurassic Park tuh. Oh gitu kan. iya, bener sih, bener. Lihat kanan dinosaurus gitu kan, lihat Seru kiri banget sih. T-Rex gitu kan. Soalnya emang pemandangan tuh seperti itu. Nggak ada yang dibuang gitu. Maksudnya apalagi kalau kita naik Gunung Gede ketika musim panas itu kan oren-oren gitu tuh. Iya, jadi kayak bener Jurassic banget Park banget gitu kan. Bener, dan itu kesan pertama Pemandangannya. ketika kita nyampe Surya Kencana, itu capek, sakit, hilang semua. semua. Bener gak Kak? Terbayarkan Bener ya? sih, Bener kan? banget sih. Jadi itulah nilai-nilai apa ya, kok nggak kapok pendaki, kok malah makin lagi, padahal kan capek gitu ya. Iya, betul Karena banget itu sih. teman-teman semua susah dikatakan untuk apa ya, ini loh gitu. Susah buat dibilang buat kata-kata itu Kak, ngucapin itu susah gitu banget. kan. Susah dijelaskan. Nah itu sekali, dan ketika itu Kacaya jalan ke arah Surya Kencana, arah barat apa timur ya, lupa saat itu tuh. Ini kan ada sebuah batu di tengah-tengah kayak. Itu kan ada batunya nggak terlalu besar, tapi kira-kira ya segini lah ya kayak di tengah jalur itu ya. Dia paling tinggi sepertinya. Paling tinggi dan paling besar di situ. Mungkin teman-teman semua yang pernah Surya Kencana pasti tahu tuh Pasti keberadaan tahu batu sih. itu gitu Pasti kan. tahu. Batu yang konon dimitoskan, dikeramatkan di gunung itu. Bahwasanya di situ di atas batu tersebut ada orang gini Kak gitu. Kayak Iya. betapa gitu kali ya. Enggak sih, tangannya seperti ini. Oh, gini. Iya, duduknya sila sambil senyum dan emang wajahnya tampan sekali. Berarti kayak gini aja dia diem. Gini, Sambil ngeliatin senyum. Kak Cahya gitu ya. Iya, sambil senyum dia. Dan masih terdapat aksesoris-aksesoris sebuah kerajaan. Itu lengkap banget dari mahkotanya. Tampan kayak. Tampan banget Nah, sih. gitu. Ya, saya udah mengira kalau yang bukan mengira, asumsi saya yang dilihat Kak Cahya memang sebuah legenda di situ ya. Mungkin. Kita nggak bisa, takutnya disebut namanya ya seperti Iya. lah gitu kan. Takutnya sambat atau apalah. Iya, betul. Pokoknya itulah. Nah, terus kemudian Kak Cahya mendirikan tenda di agak semak-semak ke arah puncak kayak. Ada sebelah kanan apa sebelah kiri? Aku di sebelah kanan waktu. Sebelah kanan berarti ada pohon-pohon cantik gitu ya. Iya, betul. Sebelah kirinya itu berarti sebelah kanan itu ada sumber mata air tuh. Iya, tapi masih di sana lagi sumber Masih mata air. turun lagi ya. Nah, di situ bikin tenda. Bahwasanya ada kejadian juga tuh kayak saat itu ya. Ada. Bahwasanya ada suara kerincingan kuda. Nah, ya seperti itu, seperti ingin menjemput atau apa gitu. Karena emang ada seperti di atas kepala. Oh. Benar-benar di atas kepala gitu. Aduh. Kirain saya tuh kayak muterin tenda kan biasanya gitu ya. Tendang kerincing terus hilang, terus datang lagi. Berarti kayak deket banget gitu. Itu di atas kepala banget. Oh. Dan Kak Cahya ngeliat siluetnya kah atau bayangannya kah saat itu? Itu nggak lihat, cuma dengar aja. Dengar, Dan merasakan. ngerasain, dan itu sekitar lama atau sekian menit tuh Kak? Itu agak lumayan sih, karena waktu itu ditepok sama temen, dikagetin gitu kan. Iya. Oh gitu ya. Jangan bengong gitu. Karena bengong ya. Jadi kayak wah. Ya kita yang nggak ada yang tahu lah kayak maksud dari sosok tersebut lah ya. Iya, betul. Tapi basically Kak Cahya memang agak sensitif kah sampai akhirnya bisa mendapatkan suatu kejadian seperti itu atau gimana tuh? Aku kurang tahu karena itu
perdana naik gunung Dikasih iya, bonus. dikasih bonus-bonus ya. Horor-horor. Berarti betul. puncak tuh bukan bonus, horor tuh bonus. Iya, horor yang bonus gitu. Target utama kan balik ke rumah, puncak bonus, ntar horor tuh bonus. Iya, bener-bener. Bener kan? Dan Horornya tapi ketika ngalamin kejadian itu Kak Cahya kapok lagi nggak sih naik gunung lagi itu? Itu pas di trek sempet kapok, tapi Pas saat akhirnya- turun ya? iya pas turun Pas saat itu turun itu ya? Baru kapok. berasa ya? baru berasa banget sih. Aduh. Tapi Kak Cahya nggak nyesal sedikit pun ya, bahwasanya nggak bisa sampai ke puncak gitu kayak Enggak sih, nggak nyesel. nggak nyesal Tetep sedikit, nggak malah nagih. nyesel. Nagih. Akhirnya datang lagi ke situ. Iya, 2 minggu atau seminggu yang lalu setelah podcast ini nih ya, Kak Cahya baru naik gede lagi tuh, Iya. menuntaskan PR yang belum dikerjakan. Iya, benar. Tapi ketika pendakian kedua berarti kayak ke Gunung Gede itu nggak dapat bonus tuh kayak? Oh, enggak sih. Enggak ya, berarti Alhamdulillah. tipikalnya kan Kak Cahya memang bukan orang bisa lihat, bisa ngelihat. Nih kita ngelihat Iya, ya, kita Ini lihat. ngelihat. Maksudnya bisa dibilang mempunyai kekurangan. Saya bilang bukan kelebihan tapi kekurangan orang yang bisa ngelihat. Makro asal itu kan kekurangan Kak, bukan kelebihan menurut saya gitu kan. Iya, Karena iya. siapa juga orang yang dikasih seperti itu ketika lagi naik gunung, ih ada setan, itu kan kekurangan gitu kan. Kelebihannya ya udah biasa aja, Iya, biasa aja. pure orang aja gitu kan. Oke, dan saat itu kan satu lagi yang lupa saat baru sampai nih kayak ternyata kan ada teman komunitasnya ya naik juga, Iya, naik dan beda base camp. Beda. Kebetulan di waktu subuh kira-kira Kak Cahya nyamperin nih, Nyamperin mereka. temen nih. Heeh. Di situ ada sebuah kuburan tuh ya. Di situ kenapa Kak Cahya bisa ngelihat sosok, bisa dibilang kalau hitam tinggi gede pasti genderuwo ya. Pasti. Mindset kita pasti genderuwo. Berapa meter kah jarak dari Kak Cahya sampai ke sosok tersebut? Cuma kayak 2 meter deh. 2 meter, dan 2 itu meter terlihat kurang. jelas Kak. Jelas banget. Matanya, rambut, bulunya, sorry ya. Itu lebat banget, matanya merah nyala dan itu natap. Diem, di posisi diem aja gitu. Iya, diem berdiri, ya udah. Oh, sampai akhirnya dia hilang sendiri itu saat Kak Cahya ngapain? Pas aku pas aku mau nganterin teman-teman aku buat naik lagi nih, ya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kan sempet nengok kan lewat situ lagi tuh. Iya. Nengok lagi. Sempet pasti dong kalau kita ngerasa ada tuh pasti gini. Iya, nengok lagi gini, gitu kan. Nggak Tapi ada ketika ngeliat itu udah nggak ada Udah kayak. nggak ada. Nah, itu teman-teman semua pengalaman dari Kak Cahya yang memang ada sangkut pautnya tentang legenda alun-alun Surya Kencana. Karena memang kita beberapa baca artikel juga atau mendapatkan informasi langsung dari penduduk bahwasanya memang alun-alun Surya Kencana tempat moksanya atau tempat apalnya lah ya, pangeran dari Surya Kencana, Prabu Surya Kencana. Dan memang mungkin yang didengar Kak Cahya itu yang suara kereta kencana itu mungkin dari kereta beliau gitu mungkin ya, sih. mungkin ya gitu kan. Karena memang yang dialami itu bukan melihat seperti pocong gitu sih. kan, bukan kuntilanak, Bukan. tapi ini bonus banget itu Kak. Iya sih. Kan Dilihat seperti itu tapi tampan gitu kan. tampan banget. Gitu kan. Iya. Jadi memang teman-teman semua emang basicnya kita nggak bisa ngelihat, tapi kadang-kadang kita bisa ngelihat nih, ngelihat dalam artian ngelihat seperti itu. Ya udahlah, mungkin ada pas momennya kejadian beliau itu menampakkan dirinya atau apalah, kita nggak tahu lah ya, karena bener-bener nggak bisa ngelihat kayak gitu kayak kita berdua ya. Gak bisa sih. Oke Kak. Untuk teman-teman semua yang pengen naik gunung bareng nih sama Kak Cahya bisa langsung mampir ke Instagramnya. Nah, Boleh. yaitu apa tuh Kak Instagramnya Kak? SDW Cayani. Nah, link ada di bawah video ya. Jadi teman-teman semua yang domisili Depok, domisili Bogor, pokoknya yang dimanapun seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wede. Yang pengen nanjak bareng lah kayak. Iya, betul, Karena kan kalau kita memperluas tali silaturahmi pertemanan, insya Allah panjang rezeki, panjang umur, dan Amin. panjang yang lainnya Iya. gitu kayak. Karena langsung aja teman-teman semua langsung follow, langsung DM karena Kak Cahya ini baik banget teman-teman semua, siapapun selalu dibales gitu. Oke Kak, sebelum ditutup ceritanya nih Kak ya, punya pesan atau mengingatkan ya untuk para pendaki yang suka naik gunung tuh Kak. Pesan aku sih buat pendaki-pendaki gunung gitu, harus lebih safety lagi dalam pendakiannya, harus fisiknya harus dimatengin lagi persiapannya gitu.
Jangan sampai kayak aku tuh wisata masa lalu ya, maksain banget buat naik dengan kondisi yang kurang memungkinkan gitu. Nah, Seperti itu teman-teman semua. Dan ingat ya, cerita dari Kak Cahya ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika mendaki ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Termasuk dari pengalaman Kak Cahya bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari lagi gitu kayak Ya, supaya betul. tidak mengalami hal yang serupa daripada pengalamannya Kak Cahya yang tadi. Ambil hikmahnya karena pengalaman seorang merupakan guru yang paling bijaksana dalam sebuah kehidupan. Nah, terima kasih banyak nih kayak sekali lagi udah jauh-jauh datang dari Depok, Sama-sama. dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kota Blimbing. Udah Senang. jauh-jauh ke Sumatera nih Kak kita. Sumatera ini ya. Iya. Senang. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama.